Dua pekan pasca bencana banjir bandang dan tanah longsor menerjang Aceh, warga di Aceh berada dalam kegelapan. Kondisi gelap gulita membuat warga terpaksa harus keluar rumah untuk mencari lokasi agar bisa mengisi daya handphone serta senter untuk bisa digunakan kala mereka kembali ke rumah. Meski pemerintah telah menjanjikan pasokan listrik normal pada 7 Desember lalu, namun kondisi gelap gulita masih menghantui warga di beberapa daerah hingga saat ini. Sekitar hari 13 atau 14 lah kami ke warung kopi untuk cari lincas handphone, kipas angin, senter. Kemarin Pak Menteri bilang lampu sudah normal, itu gimana? Itulah kami kira memang kami sudah senang kalau memang udah normal di Kota Banda Aceh terutama. Tapi sampai hari ini udah dari tanggal 7 sekarang hari ini tanggal 9 masih belum, di tempat kami masih mati. Sudah 2 malam. Sebelumnya, Menteri Energi Sumber Daya Mineral atau ESDM, Bahlil Lahadalia, menjanjikan listrik di Aceh akan kembali normal secara bertahap pada 7 Desember. 93% dari total elektrifikasi di Aceh udah bisa berjalan, tapi ini harus dilakukan secara bertahap. Jadi normalnya itu nanti 24 jam. Karena ini adalah bagian peralihan daripada genset ke gardu induk yang tinggi. Di Banda Aceh, selain padamnya listrik yang tidak menentu, warga juga mengalami kondisi gangguan jaringan internet. Dari Banda Aceh, Syukri Sadifuddin, A-News melaporkan. Warga korban banjir bandang di Kuala Simpang, Aceh Tamiang berebut bantuan pakaian dan makanan. Hal itu pemirsa terpaksa dilakukan lantaran para pengungsi masih sangat kekurangan pasokan bantuan. Ratusan warga korban bencana banjir di Kuala Simpang, Aceh Tamiang berebut bantuan yang disalurkan. Hal ini terpaksa dilakukan lantaran para pengungsi masih sangat kekurangan pasokan bantuan seperti sembako dan pakaian. Selain sembako dan pakaian, warga juga masih membutuhkan bantuan lain seperti makanan siap saji dan obat-obatan. Tak sedikit pula warga yang harus pulang dengan tangan hampa karena kehabisan pasokan. Bantuan sedang disalurkan ini seperti apa ya? Ya bantuan disalurkan ya apa adanya ya. Ya kadang bantuan dari masyarakat. Kalau dari pemerintah kami itu masih minim. Karena kantor-kantor sini juga pada kena juga kan. Jadi yang bekerja pun nggak ada gitu Pak. Kalau rumah kami ya nggak bisa pulang kami selama ini. Lumpur itu terlalu tinggi. Kalau mau masuk ke rumah juga kami nggak tahu mau bersihkannya tuh dari mana. Awalnya kami untuk bekerja itu nggak ada Pak. Jadi kami ya ngungsi-ngungsi, kalau sembako kalau yang dapat, kalau yang nggak ada gitu. Warga berharap bantuan dari pemerintah bisa segera diterima untuk memenuhi kebutuhan mereka sehari-hari. Dari Aceh Tamiang, Salam Pulungan, Dede Rudi, A-News melaporkan. RSUD Aceh Tamiang siap beroperasi bertahap usai sempat lumpuh total akibat diterjang banjir bandang. Menteri izin saya melaporkan, saya Albert Nomeri dari Pusat Krisis Pak. Saya berada di rumah sakit tanggal 7 Desember 2025. Puluhan prajurit TNI dari Kodim 0117 Aceh Tamiang dikerahkan untuk memulihkan fasilitas rumah sakit yang menjadi salah satu unit pelayanan kesehatan paling terdampak. RSUD Aceh Tamiang adalah fasilitas yang paling terdampak pasca banjir bandang. Layanan sempat lumpuh total, lalu pada 4 Desember 2025, 35 prajurit TNI diterjunkan untuk membuka akses rumah sakit yang terhalang puluhan kendaraan terseret banjir. Dan pemirsa, untuk mengetahui situasi pasca banjir bandang dan longsor di Aceh Tamiang Aceh, ada rekan kami Salam Pulungan di sana pemirsa. Berikut laporannya. Ya pemirsa, saat ini saya sedang berada di Desa Bandar Mahligai di Aceh Tamiang, Provinsi Aceh, usai banjir bandang menerjang beberapa waktu yang lalu. Dan terlihat di layar televisi Anda, ini merupakan visual dari jalan utama yang berada di Desa Mahligai yang kondisinya ini sudah dipenuhi oleh lumpur, dan memang beberapa saat yang lalu ini baru saja dilakukan pembersihan ataupun juga pengerukan dari lumpur yang mengendap maupun juga tanah
Karena memang banjir bandang yang terjadi beberapa waktu yang lalu ini turut membawa material seperti yang tampak di layar televisi Anda. Tidak hanya itu, memang terlihat juga di sejumlah titik ini ada dari gelondongan kayu dan juga untuk ketinggian dari lumpurnya sendiri ini bahkan mencapai 70 cm. Dan ini merupakan visual dari salah satu rumah warga yang sebagian rumahnya ini hampir tertimbun dengan material lumpur dan juga tanah, sehingga ini juga bisa dikategorikan sebagai kerusakan yang berat. Dan memang saat ini situasinya warga juga masih mengungsi di sejumlah tenda-tenda pengungsian yang dibangun secara darurat mandiri oleh warga, agar warga juga sejatinya ini bisa bertahan hidup di tenda-tenda pengungsian, karena rumah mereka ini sudah tidak ada lagi, bahkan sejumlah rumah juga tidak sedikit yang kondisinya ini sudah rata dengan tanah. Dan di sebelah kiri saya ini merupakan salah satu dari tenda darurat yang dibangun secara mandiri oleh warga, di mana di tenda darurat ini diisi oleh beberapa kepala keluarga yang kondisinya saat ini juga masih terus membutuhkan bantuan, juga masih terus membutuhkan sejumlah bantuan. Dan kita akan coba ya bertanya bersama dengan sejumlah warga yang ada di sini. Halo, Bapak, izin Pak wawancara dengan IDTV Pak. Dengan Bapak siapa namanya Pak? Dengan Bapak Nawi Pak. Pak Nawi, ini untuk kondisinya untuk warga sendiri di sini seperti apa Pak? Ya seperti yang Bapak lihat, kami masih terendam lumpur, sisa-sisa banjir Pak. Masih belum bisa tinggali rumah kami pada hancur Pak. Untuk kondisi kesehatan sendiri di tenda posko darurat ini seperti apa Pak untuk kondisi kesehatannya sendiri? Seperti yang Bapak lihat, kami sudah mulai terjangkit penyakit Pak, seperti gatal-gatal, kutu air, ada juga beberapa yang demam, pilek, anak-anak kita di sini. Listrik. Kami juga perlu sekarang koneksi kami, internet juga terputus, jadi kami belum bisa berhubungan kemanapun. Jaringan putus, tidak ada jaringan apapun di sini. Dari Aceh Tamiang, Salam Pulungan Dede Rudi, iNews melaporkan. Pemirsa, bersama MNC Peduli kita bantu korban banjir dan longsor di Aceh, Sumatera Utara dan Sumatera Barat dengan berdonasi melalui rekening Yayasan Jalinan Kasih. Dan pemirsa, informasi berikutnya, Menteri Dalam Negeri memberhentikan sementara Mirwan MS dari jabatan Bupati Aceh Selatan. Mirwan diberhentikan sementara selama 3 bulan karena pergi umroh tanpa seizin Menteri Dalam Negeri. Saya Haji Mirwan MS selaku Bupati Aceh Selatan dengan segala kerendahan hati menyampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya atas ketidaknyamanan, keresahan, dan kekecewaan banyak pihak. Bukan tanpa alasan Bupati Aceh Selatan Mirwan MS meminta maaf. Saat banjir bandang meluluhlantakkan Aceh Selatan, bukannya berdiri paling depan membantu rakyat, ia malah pergi melakukan perjalanan umroh. Foto Mirwan di Tanah Suci pun beredar di media sosial dan langsung memantik kemarahan publik. Akibat tindakannya yang dinilai nirempati dan lepas tanggung jawab, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian langsung memberhentikan sementara anak buahnya itu. Pemberian sementara selama 3 bulan pada saudara Haji Mirwan MS SIM SOS sebagai Bupati Aceh Selatan. Yang bersangkutan diberhentikan berkaitan dengan hasil pemeriksaan dari Itjen sudah terjadi pelanggaran. Di antaranya lah melakukan perjalanan ke luar negeri tanpa izin Menteri Dalam Negeri. Di situ sudah diatur dengan spesifik di pasal 77, yaitu ancaman sanksinya adalah pemberhentian sementara selama 3 bulan. Sebelum Mendagri mengambil tindakan, Presiden Prabowo Subianto sempat dibuat geram dengan perbuatan Mirwan. Hadir semua bupati, terima kasih ya para bupati, kalian yang terus berjuang untuk rakyat. Memang kalian dipilih untuk menghadapi kesulitan. Kalau yang mau lari aja, nggak apa-apa ya. Copot langsung. Mendagri bisa ya di prosesnya di.
Mirwan pun berdalih kepergiannya melaksanakan umroh saat kondisi Aceh Selatan sudah membaik. Faktanya hingga kini Aceh Selatan masih porak-poranda. Tim Liputan iNews melaporkan.